Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 25 Juli 2024. Jelang di akhir pekan, kita nanti akan coba untuk melihat bagaimana di time frame yang lebih besar. Kemudian kita lihat di kalender ekonomi untuk 2 hari ke depan. Hingga hari Jumat besok ya, maksud saya hari ini dan hari besok kita akan lihat nanti apakah ada jadwal untuk news malam hari ini dan besok. Kemudian kita lihat nanti seperti apa dampaknya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, baru bergabung di dunia trading, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Aktifkan notifikasinya sehingga ada video-video baru kami, ada notifikasi lebih awal teman-teman semuanya. Terima kasih, kita akan mereview dulu 1 hari kemarin ya. Di 1 hari kemarin dari histori yang ada, kita perkirakan masih akan bergerak naik dengan simulasinya menembus area resisten, kemudian akan terkoreksi dulu. Setelah itu akan kembali bergerak naik sampai di kisaran warna kuning yang kita tandai ya. Jadi kisaran itu berada di antara 2429 dan 2439. Saya tandai dengan warna kuning adalah area maksimumnya. Kemudian di posisi yang berlawanan, jika nanti di area resisten ternyata tidak bisa lebih tinggi, maka kemungkinan akan bergerak turun seperti ini. Break dari supportnya, kemudian akan sedikit mencoba retest dan kembali akan bergerak turun jika tidak mampu break di sana. Nah, yang terjadi adalah simulasinya seperti yang pertama disimulasikan, karena ada satu candle momentum bullish yang sudah jauh lebih tinggi, ditutup di atas resisten, maka kemungkinan akan bergerak naik. Bergerak naik ini kita perkirakan akan mendekati targetnya, kemudian berhati-hati untuk retestnya, ya, menguji area supportnya, ya, awalnya resisten karena ditembus maka menjadi support, ya, ini mencoba retest tetapi gagal. Jadi teman-teman mungkin di awal, wah itu posisinya baik kena, terus akhirnya berbalik turun, ya, kelihatan kalau tidak tahu teknikal. Kelihatan sekali kalau tidak bisa memahami bagaimana struktur market itu terbentuk. Sehingga kalau yang ada kita melihat entry buy harus sesuai target, harus profit sesuai target, maka tidak ada yang bisa kita dapatkan secara konsisten nanti. Yang ada adalah kekecewaan dan mungkin nanti bisa jadi stres gara-gara tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga satu, harus memahami bagaimana cara baca pasar. Yang kedua, harus sudah bisa mensimulasikan, ya, kira-kira kalau nanti bergerak naik seperti apa, bergerak turun sampai di mana, atau mungkin batasannya seperti apa, resikonya berapa, bagaimana, dan itu harus direncanakan di awal. Sehingga ketika market bergerak naik sesuai dengan arah transaksi kita, tidak masalah, jalan. Sebaliknya ketika market ini berbanding terbalik dari yang kita analisakan, dari yang kita entrykan, kita bisa terima dengan baik. Nah, kalau kita lihat ini retestnya tidak mampu menembus, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada hijau. Tentu petunjuk ini harus sudah kita baca ketika mendekati area supportnya. Perhatikan selalu dari kecenderungannya, sisi swing high dan swing low-nya, ya. Maka kita perkirakan setelah tidak mampu retest akan kembali naik, dan ini hampir terpenuhi ya yang kita analisakan. Kemudian sampai di target di sana, target yang kedua, habis itu balik. Tanda berbalik pun selalu ketemu di sana.
kalau kita jeli melihatnya. Dan selalu ada peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga masih on the track, masih sesuai dengan aturan main masing-masing dan bisa masih konsisten, bisa bertahan dan tentu nanti ke depan bisa menjadi lebih baik lagi tentunya ya. Kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan kira-kira seperti apa ya. Oke, kita coba lihat tadi seperti yang kita sampaikan di awal, kita akan melihat di time frame W1. Di time frame W1 kita melihat satu pekan yang lalu ada rejeksi yang luar biasa, kemudian sudah muncul warna merah, itu artinya petunjuk akan bergerak turun. Di pekan ini sudah dimulai dari naik dulu, kemudian hanya terhenti sampai di 2433 dan mulai ditolak ya. Maka pekan ini kita perkirakan memang akan didominasi oleh bearish ya. Sehingga kita nanti tinggal lihat aja bagaimana triggernya, bagaimana konfirmasi itu terbentuk. Yang kemarin dominan masih merah dengan rejeksi di atas. Kemudian kalau kita lihat di H4 juga masih kuat bergerak turun. Kita lihat di H1 juga sama, hanya saja kita harus hati-hati dan waspada di sebelah bawah, di situ ada supportnya ya. Kemudian kita akan lihat ya kekuatannya dari mulai yang di bawah, yang mulai jauh di bawah kita ukur, jadi masih cukup peluang ya untuk dia bergerak kembali turun ya sampai bahkan di 2366. Kemudian nanti kita juga akan lihat di sisi sebelah kiri lagi ya sampai di 2349. Oke, setelah kita menandai baru kita nanti menghitung ya, satu hari kira-kira hari ini sampai berapa daily range-nya. Ya, sebelum masuk ke sana kita akan juga lihat untuk kalender ekonomi hari ini apakah ada petunjuk yang lebih jauh mungkin berkaitan dengan jadwal berita ya. Kita coba lihat dulu yang hari ini di kalendernya. Saya buka dulu untuk kalender ekonominya. Oke, kita coba lihat di hari ini ada news jam 19.30. Kemudian kita juga akan lihat kembali, selain itu kita juga akan nanti melihat bagaimana potensi dampaknya. Dari data yang ada itu kita lihat data sebelumnya itu yang pertama 0,1 diperkirakan akan naik menjadi 0,3, kemudian 1,4 diperkirakan akan naik menjadi 2%, itu dari gross domestic produknya ya. Ada potensi untuk menguat US dollar ya, ada potensi akan menguat US dollar. Kemudian kita nanti akan lihat secara teknikal apakah mulai ada tanda-tanda itu. Nah, dari analisa yang tadi kita sampaikan dari teknikal di time frame yang besar kan mengarahkan pada bearish ya, sehingga
itu sangat sesuai ya, sangat berkesesuaian. Nah, kemudian sampai di mana kira-kira ya hari ini potensinya atau kalau dia bergerak turun kira-kira sejauh mana ya. Sementara kita akan memetakan daily range dari beberapa hari terakhir. Kalau saya lihat rata-rata hampir sama karena ada news yang cukup signifikan, saya akan naikkan sedikit. Jadi maksimal nanti kita akan perkirakan begini, ya maksimal ketika dia turun bisa sampai ya karena ini juga mendekati area support yang kuat, maka saya akan buat sekalian dengan area supportnya ya. Jadi bisa maksimal di 2351. Kemungkinan bergerak turun bisa di 2351. Apakah nanti selalu pasti mendekati di sana? Nah, tentu kita akan menguji setahap demi setahap. Kita akan manfaatkan dulu nanti peluang koreksinya ya. Jadi seperti ini, kalau dia nanti break itu akan terkoreksi kembali, akan mencoba untuk retest. Kalau saya simulasikan sampai di sini, kalau dia tidak ditembus, maka akan kembali naik. Dan kira-kira akan seperti ini. Dan jika nanti ternyata tidak bisa lebih tinggi lagi, akan kembali memantul. Jadi simulasinya begini. Nah, dan jika nanti di support juga berat, maka bisa kembali bergerak naik lagi jauh lebih tinggi tentunya ya. Dan bisa terbentuk namanya double bottom. Ya, namanya simulasi, kita bisa mengatur sedemikian rupa menurut opini kita, menurut aturan main yang kita buat. Yang penting untuk menempatkan entry point kita masih bisa. Dari posisi yang pertama, kita akan menempatkan posisi sell di sini di 2379.73. Nah, kita juga nanti bisa menempatkan posisi sell setelah mungkin koreksi di atas, kemudian sampai di resisten tidak mampu untuk dia menembus atau break. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk sell lagi di sana ya. Dengan target yang paling dekat nanti di supportnya. Nah, karena belum bergerak naik, saya lebih condong ke 2379 dulu untuk memanfaatkan peluang turunnya ya. Dengan targetnya tidak terlalu jauh, targetnya kita hanya 6 sampai 7 poin ya, kisaran 2372. Ya, tidak usah mulu-mulu, yang terpenting bisa konsisten, bisa kita dapatkan secara continue ya. Kita ukur dulu 27972 berarti 700 ya. Oke. Target pertama 2372. Kemudian target yang kedua di berapa ini ya? Turunkan sedikit. Oke. Target yang kedua di 2365. Target yang kedua di 2365.90 dengan area jenuh jual maksimum nanti kita perkirakan di 2351 ya.
maksimumnya untuk target turunnya atau jenuhnya di 2351 ya, kita tandai di sana. Kita highlight dengan warna kuning ya, warna orange. Yang kedua, kita manfaatkan peluang pantulannya atau koreksinya. Kita manfaatkan dulu untuk naiknya. Oke, kita manfaatkan untuk buy-nya di 2393.70. Kita targetkan yang terdekat berada di high hari ini, yakni di kisaran 2400 ya. Targetnya yang terdekat di 2400. 2400.22. Kemudian berikutnya, jika nanti ada momentum bullish yang kuat, kita akan targetkan lagi di atasnya lagi di kisaran 2406 ya. Kita targetkan di sini untuk yang kedua kalinya 2406.91 ya. Sekarang kita cari area jenuh belinya kira-kira sampai di mana. Dengan melihat dari daily range-nya, maka hari ini kita perkirakan maksimum itu berada di 2429. Area jenuh kita perkirakan di 2429 poin sekian ya. Nah, kita tandai di sana. Nah, silakan nanti setiap pergerakan kita simulasikan, kita uji dengan area pentingnya ya. Ini sudah ada tiba-tiba bergerak signifikan ya. Posisi selnya cukup berdekatan ya, bahkan tersentuh duluan. Oke, kita coba lihat karena cukup berdekatan, silakan diperhatikan ya, nanti kita bisa lihat atau tunggu koreksi naik, setelah itu baru kita tempatkan ya. Bagi teman-teman yang terlambat silakan disesuaikan saja, kira-kira seperti itu simulasinya. Ketika dia break dari supportnya, tentu nanti akan ada koreksi-koreksinya. Terima kasih, mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan peluangnya, dan kita ketemu nanti di review-review berikutnya. Selamat pagi untuk yang lain, pair yang lain nanti kita akan sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.